Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia, hari yang berrahmat, 27 Ramadan, kita berkumpul di masjid Al-Fatihah untuk menjadikan kita berkumpul hari ini buku seorang ulama besar negeri kita, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga Allah menjadikan beliau sebagai orang-orang yang menjadi sanad kita, dan di akhirat Allah menjadikan derajat beliau, Allah mengangkat untuk beliau dan berkah beliau sampai kepada kita. Kami berkata salawat terkirim salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita di dunia dapat menjaga jasa beliau, di akhirat semoga kita berkumpul dengan beliau di tempat terbaik. Alhamdulillah alaihi wa berikan kepada kita juga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan kepada Ustaz Ustaz Rabi dan kita dan berkati yang ulama masyarakat hadir dan Ustaz Rabi dan Ustaz Rabi dan para ulama yang hadir dan semua Ustaz yang hadir semoga hidayah dan kita semua disatukan dalam akidah dan sunnah wal jamaah dan di akhirat dan rahmat kita semua insyaallah. Siang ini kita membahas buku risalah sunnah wal jamaah di hadis Maula wa as-salah wa bayan mafhum sunnah wal jamaah. Kitab ini kalau kita tengok fokusnya pertama tentang ciri-ciri kiamat, yang kedua tentang hadis-hadis yang bercerita tentang kematian, sehingga akan dibahas nanti apakah orang yang hidup membaca Al-Quran beramal saleh yang lain sampai pahalanya pada orang mati atau tidak. Sudah itu yang ketiga memahami ahli sunnah dan bid'ah. Siapa ahli sunnah? Apa cirinya? Kenapa disebut ahli sunnah? Kemudian apa yang dimaksudkan? Sebab konsep-konsep ini yang sering diangkat oleh sebagian orang lalu mengklaim mereka yang benar, yang lain tidak. Maka kita tengok pemikiran ulama kita apa kata beliau, yaitu Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ulama yang lahir 10 Februari tahun 1871. Dan beliau seorang santri yang belajar dari pesantren di Jawa, kemudian yang puas belajar di Jawa berangkat ke tanah Makkah. Lalu belajar pada ulama sangat banyak sekali di sana. Di antara ulama Nusantara yang menjadi guru beliau adalah Syekh Mahfuz At-Tirmasi, seorang ulama fikih, ulama usul fikih, ulama hadis yang punya kitab-kitab dalam fikih dan dalam kitab usul fikih dan hadis sangat banyak. Dan sanad ulama Nusantara rata-rata berwarat pada Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Yang kedua, di Mekah beliau belajar kepada Syekh Omar Jawabi Al-Baghdadi, seorang ulama yang terkenal di tanah Hijaz. Dia orang Mekah, tapi orang Arab tak mengenal dia sebagai orang Nusantara karena dia sangat fasih dalam bahasa Arab. Dan kitab-kitab beliau sangat banyak dalam bahasa Arab yang belajar di pesantren dan masjid kita. Di antara kitab yang saya belajar di santri adalah kitab Tadbirul Qaul al-Hadits fi Syarh Ulumul Hadits, kitab dalam ilmu hadis. Ada juga kitab yang sering kita baca, Syarah Al-Sahih Al-Hikmat, karangan beliau juga. Kemudian ulama ketiga yang menjadi guru utama Syekh Hashim Asy'ari adalah ulama Sumatera, berasal dari Padang, Syekh Abdul Latif Ahmad Khatib Al-Minangkabari. Jadi tiga orang ini guru utama dari hadis Syekh yang kemudian kita ulang pemikiran ulama ketiga inilah yang beliau ulang, kemudian menjadi inspirasi membuat sebuah jamiah bernama Nahdlatul Ulama. Jadi beliau berdiri satu di antara tokoh penting pendiri NU sebagai sebuah ormas terbesar di negeri ini saat ini.
beliau secara mazhab bermazhab Syafi'i, meskipun belajar selain mazhab Imam Syafi'i. Secara akidah beliau merupakan akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diasaskan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik, kita akan masuk ke dalam kitab ini. Beliau sebelum membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah, beliau membahas tentang keadaan orang yang wafat atau keadaan awal mauta, membahas beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui tentang filosofi keilmuan dalam Islam. Maka di awal kita tengok beliau membahas masalah tentang beliau. Kalau membuka buku bahasa Arab, tengok dalam petunjuk dari bagian kanan. Beliau membahas tentang fibayan sunnah wal bid'ah. Beliau menyebut tentang sunnah pertama. Kita perlu paham sunnah dalam definisi para ulama hadis dengan sunnah menurut para ulama fikih dan usul fikih itu berbeda. Secara umum sunnah menurut ulama hadis semua yang dinisbahkan kepada Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, persetujuan Rasul, ahwal Rasul, sifat Rasul, itu sunnah menurut ulama hadis. Tapi menurut ulama usul, menurut ulama fikih, setiap yang disuruh dikerjakan lalu kita buat mengerjakannya, dan apabila ditinggalkan kita tak berdosa, itu adalah sunnah. Jadi setiap yang kita buat perkara agama ini, dia dipuji oleh syariat dan tidak berdosa kita tinggalkan, dia adalah sunnah. Kalau disuruh syariat kita buat, berdosa ditinggalkan, namanya wajib. Maka perlu dibedakan antara sunnah menurut usul fikih dan sunnah menurut ulama hadis. Yang selama ini sering orang kita menyebut ini sunnah, ini ada hadisnya, ini berasal dari Rasul, tapi bukan hukum. Namun kalau kita tak membedakan, mereka menyebut sunnah tapi mengklaim hukum bahwa ini mesti dibuat. Kalau tak dibuat, kita tidak sejalan dengan Rasul. Sementara sunnah itu sendiri, dia nanti mungkin hukumnya wajib, mungkin hukumnya sunnah, mungkin hukumnya mubah dibuat, mungkin hukumnya makruh, mungkin hukumnya haram dibuat. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah menurut ulama hadis dan sunnah menurut ulama fikih dan usul fikih perlu dipahami dengan baik. Kita tengok bagaimana sunnah menurut ulama hadis pertama. Kata beliau di halaman 7, at-tariqah, setiap jalur yang kita lalui adalah sunnah. Kemudian kata beliau walau ghairiyah, meskipun jalan yang dari Allah. Ini beliau mengambil pada perhatian Abdul Baqar dalam kitabnya Al-Kulliyah. Kemudian dalam segi syariat, pengertian sunnah kata beliau ismun lit-tariqah al-ghairiyah al-masbukah fid-din salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ghairuhu mimman huwa ilmun fid-din. Maksud sunnah itu adalah jalan atau cara yang diridhai Allah yang dilalui dalam masalah agama oleh Rasulullah atau selain Rasulullah dari orang-orang yang dikenal paham ilmu agama, dilalui oleh sahabat, dilakukan oleh tabi'in dan para ulama yang ikut mereka. Maka kata Rasul, kemudian ada di sunnati, dan ada itu sunnahku wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin setelah Rasul. Itu sebabnya kita hari ini salat tarawih di masjid raya An-Nur 20 rakaat. Kenapa? Yang menginisiasi Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah satu di antara khalifah yang keempat. Beliau menginisiasi dengan sahabat dan imam sahabat bin Ka'ab salat tarawih 20 rakaat. Maka kita amalkan sampai sekarang berdasarkan suruhan Rasulullah. Maka tidak benar kalau diadu mau ikut Rasul atau ikut Sayyidina Umar. Ini bukan jawaban yang salah, tapi pertanyaan yang salah. Maka kalau ada yang bertanya, Anda ikut Sayyidina Umar atau ikut Rasulullah? Jawabannya adalah Anda tidak benar dalam berpikir, atau Anda ngeyel, atau Anda ada kurang marah sedikit. Sebab tak mungkin sahabat Rasul diadu dengan Rasul, karena sahabat Rasul pasti ikut Rasul. Para ulama yang disebut dinisbahkan kepada Islam
Jangan-jangan setelah ini dia bertanya, kalian akan mengikut Allah atau Allah yang lain? Jangan-jangan sampai begitu pula nanti. Sebab firman Allah itu banyak bertemu ayat yang satu nampak secara zahir berbeda dengan ayat yang lain, dia akan mengadu ayat dengan ayat. Kenapa? Karena pola berpikir yang salah setel sejak awal. Ini mesti diluruskan. Baik, kemudian secara umum kata beliau semua yang dibiasakan oleh orang yang kita ikut, apakah nabi, apakah wali, itu sunnah secara pengetahuan masyarakat. Maka ada pengertian secara bahasa, ada secara syariat, ada secara adat atau tradisi atau pemahaman umum yang dibuat oleh masyarakat. Kemudian bid'ah apa pula? Imam Ghazali ini tokoh tasawuf terkenal. Beliau punya di antara kitab Qawaidut Tasawuf, kemudian punya kitab yang namanya Iqadul Himam, syarah kitab Al-Hikam Imam Athaillah As-Sakandari. Kalau tak silap saya, guru kami Syekh Al-Muhaddad masih baca ini di Al-Azhar sampai saat ini. Beliau baca kitab Iqadul Himam. Yang paling terakhir pulang dari saya Ustaz Al-Hadi, dia akan ceritakan bila-bila. Karena beliau masih baca saat saya terakhir 2011 di Mesir, beliau masih baca kitab ini. Dan saya tengok di Facebook masih baca kitab Iqadul Himam. Apa kata beliau tentang bid'ah? Ihdatsu amrin fid din yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu, sawa'un kana fi surah aw bil haqiqah, bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Lalu kata beliau, wa qad bayyana al-ulama anna al-ma'na fi al-hadithain al-madhkurain raji'un li-taghyir al-hukm bi-i'tiqadi ma laysa li-qurbatin qurbatan la mutlaq al-ihdath. Ini poin penting tentang bid'ah. Kata Imam Ghazali bahwa yang disebut bid'ah itu adalah membuat perkara baru di dalam agama yang dia bukan perkara agama lalu kita jadikan perkara agama. Masalahnya di sini bukan perkara agama lalu kita jadikan bagian dari agama. Dia tak sanggup menyangkut dengan agama, tapi kita sebut perkara agama, sehingga dia mesti dibuat atau tak mesti dibuat, harus dilakukan atau tak harus dilakukan, dengan dasar agama menyuruh atau agama melarang. Masalahnya di sini dia bukan bagian dari agama, tapi kita jadikan bagian dari agama. Baik dari segi bentuk perbuatan atau hakikatnya memang kita nisbahkan kepada agama. Artinya substansi dan casingnya apakah dinisbahkan pada agama atau salah satu saja, itulah bid'ah. Kemudian kenapa ini disebut bid'ah? Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Lalu kata beliau, para ulama menjelaskan apa yang diinginkan oleh dua hadis tadi tentang makna bid'ah. Kata beliau, rajihun li taghyiril hukmi bi i'tiqadi ma laysa bil qurban qurban. Yang menjadi bid'ah adalah bukan perkara agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, diiktikadkan, diyakinkan sebagai perkara yang wajib dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia merubah hukum dalam keyakinan, itu yang bid'ah. La mutlaqul ihdath. Kata beliau bukan saja perkara yang baru. Maka banyak yang kita buat yang baru hari ini dia tak dilarang. Kenapa? Karena bukan karena barunya dia terlarang, tapi karena dia bukan bagian dari agama, dijadikan agama. Karena dia tak sejalan dengan dalil, dijadikan dia dipayungi oleh dalil, atau dijadikan payungnya dia berdasarkan syarak. Itu masalah kita. Jadi perlu diingat, bukan karena sejak yang baru, bukan karena Rasul tak buat dia bid'ah otomatis, bukan. Beliau Rasulullah katakan la mutlaqul ihdath, bukan karena baru dibuat. Maka kalau ada orang pakai baju haji, pakai kopiah hitam, songkok hitam, pakai kain sarung, saya sholat pakai kain sarung, pakai baju terpulangan, tak dibuat Rasul, tak dibuat sahabat, kalau orang Melayu buat itu tak disebut bid'ah. Kenapa? La mutlaqul ihdath, bukan karena perkara baru yang bid'ah. Jadi kalau ada orang yang bertanya nanti, itu tak dibuat Rasul. Jawaban
Kemudian beliau memaparkan bahwa setiap perkara baru atau perkara yang kita kenal hari ini, selama dia merada, pertama dia didukung oleh dalil-dalil umum syariat, dia tak bid'ah. Ini kata Imam Abu Hasyim Ibn Haji Hashim al-Ash'ari, fa in syahida lahu mu'dhamu syari'ah wa amruha falaysa bi bid'ah. Kalau didukung oleh dalil-dalil umum syariat, dia bukan bid'ah. Yang kedua kata beliau, i'tibaru qawaid al-a'immah wa salafil ummah al-'amilina bi tariqis sunnah. Kalau para ulama salaf berbuat, maka kita ikut kaidah mereka, kita tidak salah. Sebab salaf paling tahu agama ini. Sahabat, ulama setelah sahabat, ulama setelah tabi'in paling tahu bagaimana agama ini. Kalau mereka buat itu dalilnya mereka tahu dari Rasul, lalu dari sahabat dan seterusnya. Dan mereka tak mungkin menyelewengkan agama, sebab mereka dalam hadis ini sudah kita bacakan, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasul jamin mereka sebagai al-qurun al-mufaddalah, sebagai 3 generasi yang dijamin baik, saleh, dan mereka patut ditiru oleh Rasulullah SAW. Jadi selama ada ulama salaf, maka dia tak masuk bid'ah. Yang ketiga, masuk kepada mizan tamyiz bi syawahid al-ahkam wa tafsil. Kita coba ukur dengan hukum taklifi yang 5. Dia bisa kepada haram, bisa kepada makruh, mubah, sunnah, wajib. Jika dia berpayung kepada satu di antara hukum-hukum syariat tadi, dia tidak bid'ah. Jika masih ada ulama yang mengatakan satu di antara hukum tadi, berarti ada dalil. Karena ulama tak mungkin berhukum kecuali dasar hukum mereka dari dalil. Karena hukum itu adalah kajian fikih, dan fikih al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasab min dan sebelumnya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Amaliyah tidak boleh dan tidak, benar dan tidak, dasarnya apabila dia berasal dari dalil syariat yang menjelaskan secara spesifik. Jadi kita tengok ukur apakah masuk hukum yang 5 atau tidak. Sehingga boleh jadi ada perkara menurut kita dia tak masuk kepada yang wajib, dia masuk ke sunnah. Dia tak masuk ke sunnah, dia masuk ke mubah. Tak masuk mubah, masuk ke makruh. Keempat yang boleh dibuat. Makruh boleh dibuat atau tidak? Makruh boleh dibuat atau tidak? Boleh, tapi sebaiknya jangan dibuat. Haram boleh dibuat atau tidak? Tak boleh dibuat. Yang haram kita tinggal. Selain haram semuanya boleh dibuat. Tapi kalau bisa dibuat sunnah saja. Yang wajib diprioritaskan. Yang mubah, kalau sudah selesai yang wajib sunnah, boleh mubah. Tapi sekali mubahnya perlu juga. Sebab kalau tak kita buat yang mubahnya stres kita nanti jumur pula kita berpikir nanti. Jangan dia tegang terus kita. Sebab yang mubah banyak yang relaksasi diri kita. Lanjut. Kata beliau di halaman 13. Dulu orang Jawa, ini cerita orang Jawa, orang Nusantara, negeri kita. Dulu mereka ini semuanya, kata beliau, fakulluhum fil fiqhi ala al-madhhab an-nafis, madhhab al-Imam Muhammad bin Idris. Semua kita dulu mengikut madhhab Imam Syafi'i. Nanti kalau sempatlah cari buku. Ini baru muncul tahun 2021. Judulnya Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah Bilisan Ulama Indonesia Amrul Rasul. Hujjah ulama Nusantara bahwa negeri kita ini adalah pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini terbitan tahun 2021. Lebih lengkap tanya Hanafi. Ini buku. Kalau di Facebook dari Nanal Ainal Qaus, Nanal Ainal dari di Facebook. Beliau punya penerbit ini dan dari kasus Hanafi baru saja. Hujjah ulama Nusantara bahwa kita sejak awal dulu fikih bermadzhab Imam Syafi'i, secara akidah ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, secara tasawuf ikut Imam Abu Hasan Abu Hamid Al-Ghazali, yang kedua Imam Al-Baghdadi. Ikut
Semoga ada manfaat. Jadi segera buku ini. Dan ini yang baru terbit, ini bahasa Arab. Sambil mengambil berkah dan masalah. Lanjut. Jadi kata beliau, sejak dahulu dalam usuluddin mengikut wa fi usuluddin ala madhhabi al-Imam Abi Hasan al-Asy'ari wa fi at-tasawwuf ala madhhabi al-Imam al-Ghazali wal Imam Abi Hasan al-Sadili radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu sampai dia masuklah ke kelompok, masuklah yang namanya Salafi sekitar abad ke-14. Lalu masuklah ke Indonesia, nanti pemikirannya dibawa oleh orang-orang Syiah, apakah Rafidhah dan berbagai kelompok yang lain. Masuklah ke negeri kita nanti kelompok Al-Imahiyyun, masuk kelompok yang disebut dengan Al-Hulul wal-Ittihad, berbagai keyakinan-keyakinan tasawuf yang berasal dari Batiniyah. Dia bukan tasawuf murni, tapi mengamalkan Batiniyah berasal dari Syiah, menisbahkan diri kepada tasawuf. Intinya kata beliau, di awal dahulu masyarakat kita berpegang dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Dan beliau boleh mengatakan Imam Abu Hasan al-Asy'ari tak membuat akidah yang baru. Beliau cuma merumuskan, membuat lebih terstruktur, runut, mengumpulkan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dari Al-Quran dan Sunnah, diperkuat dalam akli dengan sistematis, sehingga kita mudah mengkaji. Ada masalah ilahiyah, ada masalah nubuwah, ada masalah syar'iyyah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan para nabi, berkaitan dengan berita dari Allah yang disampaikan para nabi, yaitu tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang yang zahir-zahir. Semuanya terstruktur dibuat mulai oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dilanjutkan ulama setelahnya. Maka beliau bukan mursyid, bukan pencipta akidah yang baru, tapi muqaddir. Beliau cuma menyampaikan kepada kita, kalau kalian ingin ikut Ahlu Sunnah, ini dia. Beliau kumpulkan yang bersyarat. Beliau kembalikan pemikiran yang belum ada hujah, dilekatkan pemikiran dengan hujah. Dan kita kadang-kadang tahu pemikiran itu hujah tidak tahu. Beliau kumpulkan, beliau rumuskan, sehingga mudah kita untuk mengetahui kalau akidah yang benar mana, ini dia. Kalau amalia yang benar mana, ini dia, kata Imam Syafi'i. Kalau tasawuf yang benar mana, ini kata Imam Al-Ghazali. Itu yang dilakukan para ulama kita. Maka akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, akidah Rasulullah dan akidah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa akidah ulama kita ulama yang setelahnya dahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mazhab Syafi'i dan seterusnya. Kemudian kata beliau menyebutkan di fasa selanjutnya bahwa yang mesti kita ikut umat ini ketika umat pecah as-sawadul aqdar, mayoritas umat, sehingga nanti jangan terkecoh dengan hadis pada al-Islam ghariba, Islam datang dalam keadaan aneh dan padang asing. Tengok Islam kalimatnya, Salafi tak ada di awal Islam. Nabi lahir tak ada Salafi, Nabi menjadi Nabi Muhammad umur 40 menjadi Nabi Rasul tak ada Salafi. Maka Nabi tak bercerita Salafi, Nabi tak bercerita Wahabi. Yang cerita Nabi adalah Islam dibanding Yahudi, dibanding Majusi, dibanding Nasrani. Mana yang banyak orang yang saat itu? Banyak orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Faham? Jadi jangan dianggap yang benar itu, yang selamat itu, yang asing-asing, yang aneh-aneh, yang sikit-sikit. Maka kami yang minoritas inilah yang selamat. Sebenarnya istilahnya al-ghariban, saya muda ghariban, fatuba lil ghuraba. Kalau ghuraba itu makna tafsir cuma. Tapi ghuraba ini salah tafsir. Yang ghuraba dimaksudkan adalah di akhir zaman berpegang dengan Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang datang pertama Rasulullah. Jadi bukan keyakinan Salafi Wahabi, bukan di akhir zaman yang selamat, tidak. Kenapa? Karena keyakinan mereka adalah masalah. Jadi diulang bahwa sawadul aqdar yang mesti dipegang. Siapa sawadul aqdar? Mayoritas umat, keyakinan umat kebanyakan. Dari mana dasarnya beliau mengatakan inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man shadda ila an-nar. Kata beliau, umatku ini tak akan berkumpul dalam keadaan sesat. Makanya kita ini kalau bisa jangan
pengajian, dia baca zikir-zikir, dia buat berbagai amalia, tinggal kita lagi mau sama atau tidak. Kita bersama, nanti kita bilang sama Allah, kita ajar ke Allah, mereka tak mau. Maka yang belum ikut nanti sudah Mustafa hadir sudah melakukan. Nanti bisa diterima lagi. Ada saya dia menjadi adon. Kalau kita sangat pintar, tahu kalau kita harus langsung kan? Ada tengok kan? Tidak. Baik, saya kira cukup tentang sahabat Hamzah ini. Kita harus menjadi musuh. Saya lanjut masalah taklid sedikit. Taklid itu mengikut para ulama dalam mengenai syariat. Al-Quran dan hadis tentang agama Allah. Berbahasa Arab. Tak semua kita paham bahasa Arab. Kalaupun paham bahasa Arab, paling anak-anak paling lebih paham. Tapi kalau paham majaz, haqiqah, paham dalam lafaz, ada khas, ada 'am, ada mufassal, ada bayan, ada nanti berbagai istilah-istilah kita tak paham. Sementara bahasa Arab itu dimaksudkan dengan lisan Arabi yang mubin, dengan zubnya orang Arab. Orang Arab bicara tak lurus tabung saja, tak redaksional saja, tak hanya berdasarkan yang tertulis saja. Mereka bicara dengan indah, mereka bicara dengan majaz, mereka bicara dengan kinayah, mereka bicara dengan isti'arah, mereka bicara dengan tashbih, dan itu adalah Al-Quran, adalah sunnah. Orang umum tak paham itu. Siapa yang paham? Orang yang belajar bahasa Arab, orang belajar balaghah, orang belajar ilmu ma'ani, ilmu mantiq, tak paham apa-apa. Maka memahami Al-Quran dan sunnah tak bisa sembarang orang, mesti ulama. Orang yang tak paham apa tugasnya ikut ulama. Kalau tak ikut ulama, maka dia paham Al-Quran dan hadis dengan hawa nafsu. Maka agamanya bukan agama Al-Quran dan sunnah, agama hawa nafsu. Dan itulah yang diinginkan oleh orang bodoh hari ini. Setiap umat beramal sesuai dia, sehingga dia bentrok dengan dirinya, apalagi bentrok dengan jamaahnya sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga kadang-kadang dua masjid kita satu aliran dan terjadi juga. Katanya sama-sama salafi, tapi satu tak terima masjid yang lain. Kalau sama-sama salafi, mestinya terima di semua masjid. Ini masalah yang terkenal yang harus diselesaikan. Terakhir tentang masalah kenapa pembahasan tentang sampainya amal kepada orang mati atau tidak. Tengok di halaman tentang mati halaman terakhir. Dalil tentang bahawa di halaman nanti boleh dibaca lengkap, ditengok di halaman 57. Di halaman 57 beliau menceritakan bahawa tentang orang mati mendengar tidak ucapan orang hidup. Mendengar. Dalilnya banyak. Di antara dalilnya adalah hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Riwayat sahabat Anas bin Malik, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabri wa tawalla wa dhahaba 'an ashabihi hatta inna la yasma'u qur'an 'alihim." Nanti dikubur orang yang sudah meninggal mendengar ucapan orang hidup, bicara dengan terdengar oleh dia. Maka kalau kita talqinkan, terdengar oleh mereka. Kalau kita tengok praktek Rasul, begitu perang Badar meninggal orang-orang yang pemuka Quraisy, dipanggil namanya satu-satu oleh Rasul. Umar protes, Rasul kan sudah mati, kenapa kita panggil? Kata Rasul, Umar mereka dengar, kau tak dengar. Mereka jawab, mereka dengar yang disampaikan Umar. Rasul katakan orang mati dengar percakapan orang hidup. Hadis ini katakan Rasul mengatakan bahawa orang mati dengar percakapan orang hidup. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu sampai sekarang umat kita melakukan talqin terhadap mayit di atas kubur, bukan sebelum meninggal. Di mana? Di atas kubur, sebab bermanfaat untuk mereka. Talqin ini bahasa kita mendiktekan, membimbing, memandu. Kalau ada anak kecil belajar baca alif di atas A, alif di bawah I, baru di atas F. Malam minggu mengaji. Jadi anak kecil ketika kita ajarkan seperti itu, talqin namanya. Mayit ketika dia akan berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir, supaya bisa melihat Allahu Rabbi, menjawab Islam agama dan seterusnya, kita ajarkan, kita ingatkan, bermanfaat untuk mereka. Lanjut. Setelah itu kata beliau bahwa mayit itu tahu siapa saja orang mengurusnya ketika dia meninggal. Innal mayyita ya'rifu man yughassiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa yudallihi fi hufratihi. Mayit tahu siapa yang mengurusnya. Mandikan, kafan itu cuma menyolatkan dia, menghantarkan dia ke kubur.
ketika kita dikubur, lalu umat mengirim pahala untuk mereka. Apakah sampai pahala mereka? Sampai. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil syariat, dalil Al-Quran, dalil dari sunnah, dalil dari ijma', dan dalil-dalil logis lainnya yang merupakan pemahaman Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Maka tengok di halaman 64. Anna ahli sunnah ittafaqu ala anna al-amwat yantafi'una min sa'i al-ahya'i amrayni. Orang mati dapat manfaat dari orang hidup dengan dua dasar. Satu, ma tasabbaba ilaihi fi hayati. Semua yang dibuat oleh orang hidup dari amal salehnya ketika masa hidup berkelanjutan amal pahalanya dihadiahkan orang untuk dia setelah meninggal. Wasani du'a muslimin wastighfaruhum lahu wassadaqatu anhu anhu. Amal orang lain tak terkait dengan dia. Orang berinisiatif berbuat amal untuk orang meninggal dan dihadiahkan pahala. Kalau tadi dia pernah berwakaf, kalau tadi dia pernah berdoa, dia pernah mengajarkan ilmu, kalau tadi dia pernah menjadi anak-anak soleh lalu kalian doakan dia. Yang kedua, amal orang lain yang murni dia hadiahkan untuk beliau. Lalu dia menyinggung wadhahaba jumhur salaf ila tentang wakhtalafu fil ibadat al-badaniyah as-shaum was-salat wal-qira'at wal-Qur'an wal-dhikr. Fahada wakhtalafa jumhur salaf ila usuliha wa dhahaba ahlul bid'ah ila 'adam usul syai'in al-bid'ah. Berbeda pendapat ulama tentang ibadah yang berhubungan dengan badan, puasa, salat, baca Quran dan zikir. Jumhur ulama salaf mengatakan sampai pahala kepada mereka. Kemudian ahli bid'ah mengatakan tak sampai kepada mereka, baik doa atau selain doa. Kata mereka tertolak berdasarkan Al-Quran Sunnah. Lalu berdalil wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia terdapat kepada apa yang dia upayakan. Apa kata para ulama? Ini tertolak dengan pemahaman pertama bahwa lam yanfi intifa'a ar-rajuli bi sahih ghairihi. Al-Quran tak menafikan dia bermanfaat dari amalan orang lain sendiri. Tak menafikan. Al-Quran mengatakan bahwa kamu dapat apa yang bukan. Al-Quran begitu. Tapi tak menafikan orang berbuat untukmu dan manfaat. Tak menafikan. Wa inna ma nafatil ghairi sahihi. Yang dinafikan amal orang lain milik dia, itu dinafikan Al-Quran. Tapi amal orang lain itu dia dihadiahkan, tak dinafikan Al-Quran. Yang kedua, ini menarik pernyataan Imam Ibn Taimiyah. Su'ila Syekh Ibn Taimiyah an qawli ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a sa'yu 'amalihi. Terus yang amalan yang tiga, sedekah jariah, imantafa'u fi wa salihatul amal. Apa tadi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Laisa fil ayat, ada di ayat, wala fil hadis, ada di hadis, annal mayyita la yantafi bi du'a'il khalqi lah. Mayit tak ada satu ayat dan hadis menafikan manfaat orang hidup membacakan Al-Quran, membacakan doa untuk orang yang meninggal. Wa bima yu'malu anhu min al-bir, dan apa saja kebaikan buat orang hidup untuk orang mati. Tidak ada ayat dan hadis menafikannya. Bal a'immatul Islam muttafiquna 'ala intifa'il mayyit bi idzni dzalik. Ulama Islam sepakat mayit bermanfaat dengan amalan orang hidup. Wa hadza mimma yu'malu al-intirar min din Islam. Ini perkara yang menjadi pemahaman dasar dalam Islam. Imam Ibn Taimiyah wa qad dalla 'alaihi kitab sunnah wal ijma'. Ini berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma'. Ini yang menarik. Faman khalafa dzalik kana min ahli bid'ah. Orang yang mengingkari itu mereka ahli bid'ah. Jadi kalau ada mengingkari kita mengaji untuk mayit, baca Quran untuk mayit, bersedekah untuk mayit, itu ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Ini kata siapa? Imam Ibn Taimiyah. Silakan rujuk Fatwa Ibn Taimiyah juz 78 Majmu' Fatawa halaman 306 sampai 313, dan juga didukung oleh Ibnu Qayyim dan kitab Ar-Ruh. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada menarik yang terakhir dulu Ustaz. Kaum kita ini kadang semangat mengatakan kalau orang itu menangis, keluarga mayit menangis, mayit diazab dengan tangisan keluarga mayit. Betul? Yang menangis adalah orang itu berarti